Yang pertama itu kita harus lihat dulu dari segi kemiringan dulu ya. Pada saat beton itu dicor, dia harus dibuat paling minimal sekitar 1 derajat buat ke arah buat dia buangan air. Itu yang disebutkan struktur betonnya nggak kuat, jadi pergerakan struktur lalu menyebabkan batu proofingnya itu sobek. Yang pertama itu terbanyak di pasaran adalah tipe coating plastik ya. Yang kedua itu tipe membran. Aku akan bahas satu-satu kali ya. Oke. Apa semua tipe produk yang mengandung poliuretan itu bisa diaplikasikan untuk blok beton? Poliuretan itu bisa diaplikasikan untuk blok beton. Kita harus cek dulu. Yang pertama itu kalau poliuretan itu sendiri memang secara daya rekat bagus, elongasi bagus, cuma kelemahan dia adalah dia nggak bisa kena matahari. Makanya kenapa kita harus cek juga dia harus ada kandungan akrilik. Jadi harus kita cari itu dia harus dikombinasikan poliuretannya plus si akriliknya. Tadi kan kita udah ngebahas nih, udah dikasih tahu sama Fani bahwa untuk waterproofing itu khusus untuk dak beton ya ada 2 tipe. Yang pertama tipe membran, yang kedua adalah tipe coating. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih ke kita kira-kira nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe tersebut tuh apa? Yang pertama itu kita bahas dari membran dulu. Oke. Yang pertama dari segi bahan, dia memiliki fleksibilitas pasti baik, gitu kan. Yang kedua itu dia memiliki ketebalan yang konstan. Jadi kalau kita pasang dimanapun ceritanya kan dia dasarnya tebelnya segitu ya pasti akan segitu, gitu kan. Terus yang ketiga daya rekat dia baik. Ketika aspal itu bereaksi dengan api ceritanya dia memiliki kerekatan yang sangat baik sih tidak beton. Cuma dia memiliki kekurangan kalau misal masangnya itu pembakarannya tidak baik, dia akan membuat gelembung dan di situ akan jadi titik bocor. Sementara menemukan titik bocor dari waterproofing membran itu susah karena berikutnya kan waterproofing membran akan ditutup dengan skrit lagi kan. Nah itu tuh yang agak susah. Jadi ketika kita selesai masang, kita QC, kita kasih rendam itu harus benar-benar dengan teliti. Oke, sebelum kita lanjut nih ke bagian coating, kita bahas nih yang bagian membran. Berarti membran itu dia saat sudah diaplikasikan, dia berarti ditutup lagi pakai semen atau pakai keramik. Nah, tadi kan dibilang bahwa ini tuh produk bagus, tetapi cara pengaplikasiannya itu dia harus benar. Kalau enggak nanti terdapat gelembung-gelembung. Kalau gelembung-gelembung kan berarti kan dia ada udara, air bisa masuk ke situ gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa produk itu terpasang dengan baik? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan tes rendam. Jadi kita ketika selesai pasang, kita isi air biasalah ya 2-3 hari itu cukup lah. Nanti kita lihat dulu di bagian bawah, kalau nggak ada rembesan berarti itu udah baik. Jadi si membran itu ketika dia diaplikasikan dan sebelum ditutup dengan semen, dia dites dulu. Kita rendam selama 2 atau 3 hari untuk melihat ada nggak sih rembesan gitu kan dari waterproofing yang sudah kita aplikasikan. Nah tadi kan Funi sempat bilang bahwa pengaplikasiannya agak susah. Cari tukangnya gimana? Susah nggak? Itu banyak sih, misal kita search aja di Google gitu paling gampang, itu udah banyak banget. Apalagi kita tinggal di daerah Jabodetabek itu nggak susah. Tinggal kita cari di Google aja ya. Berarti kita cari tukang waterproofing membran atau tukang pasang waterproofing membran gitu kan. Itu udah common. Oke, sekarang kita lanjut nih ke bagian coating. Apa kekurangan dan kelebihan dari produk waterproofing coating? Yang pertama itu coating itu source-nya banyak. Kita cari di misal di modern outlet, di toko-toko tradisional. Banyak lah yang kita mau beli di mana aja. Caranya source-nya gampang itu yang pertama. Yang kedua aplikasinya pun relatif mudah dan murah gitu kan. Mudah itu gimana? Jadi kan dia rata-rata waterproofing coating itu kan satu komponen, cuma tinggal di mixing aja. Ya udah kita bisa pakai alat spray, bisa pakai roll, bisa pakai kuas. Dan kalaupun kita nggak mau ngerjain sendiri, biaya aplikasi tukangnya pun lebih murah ketimbang yang membran. Jadi mudah dan murah. Kita ngomongin kelemahannya apa? Jadi gini, waterproofing coating itu memiliki ini beda sih sebenarnya. Jadi kan ada poliuretan, ada yang semen ya kan. Kalau yang semen tadi seperti saya sampaikan dia nggak memiliki elongasi. Jadi ketika strukturnya itu bergerak udah otomatis dia pasti akan crack. Itu. Kalau yang dari poliuretan adalah lebih banyak dari faktor eksternal sih sebenarnya.
karena dia diekspos jadi dia relatif lebih mudah sobek. Tapi kalaupun sobek itu kelihatan mata kan. Oh di sini nih sobek atau di sini kelupas gitu. Ya udah kita tinggal tambah lagi. Yang penting pada saat kita pengaplikasian adalah kita lihat permukaannya dulu harus bersih, nggak ada debu, tidak di vakum atau apalah, baru kita coating. Kalau masih kotor itu waterproof tersebut akan menempel di debu tersebut. Jadi kalau kita mau pasang waterproofing jenis coating, yang harus benar-benar kita pastikan itu kebersihannya itu benar-benar bersih, nggak boleh ada kotoran paku atau sisa-sisa apa gitu kan. Jadi dia harus benar-benar bersih. Kalau kita balik lagi ngomongin tadi kan udah ya kelebihan, kelemahan dari produk tersebut gitu kan. Masa waktunya. Jadi sebenarnya kalau membran bakar itu ketahanannya sampai berapa tahun sih, dan coating itu sampai berapa tahun? Kalau membran itu rata-rata yang di pasaran ya 10 tahun sih lewat sih. 10-15 tahun masih oke lah. Kalau coating? Kalau coating rata-rata per 5 tahun sih harus jadi coating. 5 tahun cukup panjang juga ya, cukup panjang sebenarnya, investasi yang murah lah sebenarnya untuk 5 tahun. Tapi ada yang bilang juga bahwa kalau coating itu per setiap 3 bulan sekali harus di-coating lagi, benar nggak sih seperti itu? Itu tergantung traffic di atasnya sih. Kalau memang istilahnya cuma jemur gitu kan, masuk low traffic ya, itu sih saya rasa sih beberapa tahun bisa. Tapi kalau bedanya kalau di atas, misal nih ada dak yang dipakai mungkin buat area main anak atau apa gitu kan, nah itu pasti relatif lebih cepat. Tapi kalau per 3 bulan sih saya rasa sih enggak seperti itu sih. Lebih panjang lah. Lebih panjang ya. Dengan banyaknya tipe-tipe waterproofing baik membran ataupun coating di pasaran, boleh kasih tahu nggak sih tips memilih produk waterproofing yang baik itu seperti apa? Kita dari membran dulu ya. Ini kebetulan hari ini aku ada bawa beberapa sampel sih. Boleh lihat ya sampelnya seperti apa. Ini kan ada 2 tipe nih. Ini ada 2 tipe. Yang pertama itu dengan granul, dia itu bisa diekspos. Jadi granul ini fungsinya untuk melindungi si membran itu dari cuaca. Ataupun gesekan. Yang kedua itu yang tipe polos. Kalau tipe polos ini harus ditutup dengan screed. Semen maksudnya. Dengan semen. Nah, seandainya nih untuk cek awal gitu, kita bisa lihat dia punya fleksibilitas. Ini aku bawa 2 brand yang berbeda dengan ketebalan yang sama. Kita lihat brand pertama, Iba. Coba ditekuk ya. Dia patah nggak? Ini dia cepet banget crack gitu kan, cepet banget nih ada garis-garisannya gitu kan. Jadi kalau dilihat di sini tuh dia kayak ada patahannya gitu. Kita lurusin terus kita ini tuh dia langsung kayak patah gitu. Itu fleksibilitasnya. Terus ininya cepet ini ya, cepet banget rontok gitu. Otomatis kan kalau dia cepet rontok kayak begini, si batu-batuannya ini akan lebih cepet habis. Betul. Gitu kan. Lama-lama dia akan ceritanya botak. Ini rontok banget gitu kan. Jadi mesti dipastiin banget nih kalau misalkan mau pilih produk yang jenis seperti ini, carilah yang jangan batu-batuannya itu cepat rontok gitu kan. Karena kalau dia cepat rontok, otomatis dia akan lebih cepat terkikis. Betul. Nih tipe kedua. Coba lihat di kamera. Tipe kedua ini bisa dilihat di sini. Dia itu nggak gampang pecah. Fleksibilitasnya baik. Fleksibilitasnya dia baik nih. Nah, jadi kalau dilihat di sini, saya samain ya. Saya ingin sama. Kelihatan kan? Kalau yang di sini mau saya tekuk sekencang apapun, dia tuh nggak ada retakannya. Dia nggak ada cracknya di sini. Tapi kalau di sini saya ingin pelan aja tuh dia langsung crack di sini. Jadi buat teman-teman di rumah ketika memilih produk jenis membran seperti ini, nanti dites dulu gitu kan, dites di produknya itu dia cepat retak apa enggak gitu. Karena kan secara logika kalau dia cepat retak, otomatis dari retakannya itu air akan masuk. Betul. Dan jangan lupa juga ininya nih batu-batuannya. Batu-batuannya tuh dicari jangan yang cepat rontok. Ini sih kalau tipe coating sih relatif, karena kan kalau misalnya dia di toko kan kita nggak mungkin bisa ngecek kan karena dia cairan gitu. Ya paling kita lihat dari brosur aja sih. Kita baca dari brosurnya ya, yang tadi udah disampaikan bahwa kita cek elongasinya seperti apa. Elongasinya minimal kita cari yang 300% 300 ke atas gitu. Terus yang kedua kita lihat juga tadi itu adalah
Dari kandungannya, materialnya apa. Jangan cuma dilihat yang poliuretan doang, tapi harus plus akrilik. Kalau poliuretan saja tidak pakai akrilik, maka dia tidak bisa diekspos. Yang bisa diekspos itu ada kandungan akriliknya, karena si akrilik itu nanti dia berfungsi untuk menahan cuaca atau sinar matahari. Itu aja sih, kurang lebih ya begitu sih. Oke. Nah, ini kan tadi yang belum kita ini nih. Ini juga jangan lupa kalau dia tipe yang seperti ini, kan, carilah yang tidak gampang crack. Jadi benar-benar pokoknya logikanya kalau misalkan tiba-tiba ini produk cepat banget rusaknya gitu kan, cepat banget cracknya, otomatis air akan lebih cepat untuk masuk. Gitu. Jadi dilihat di sini, jangan yang cepat crack. Mau kita ini di mana juga bentuknya kita ini di sini ya tidak crack. Setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih terkait dengan solusi mengatasi permasalahan bocor di duct beton rumah kita harus mengetahui juga permasalahan di duct beton kita itu apa gitu kan. Apakah memang hanya permasalahan kebocoran di bagian yang atasnya ataukah sobek gitu kan, ataukah memang strukturnya yang udah rusak gitu kan, strukturnya yang retak-retak gitu kan, atau karena mungkin guncangan atau seperti apa. Jadi kita pun harus mengetahui dulu nih permasalahannya itu ada di mana, sehingga untuk memberikan solusinya atau mengatasinya kita tidak salah mengambil langkah. Terus yang kedua, ada 2 jenis material yang bisa kita pergunakan sebagai waterproofing untuk mengatasi kebocoran di duct beton. Yang pertama adalah membran bakar, yang kedua adalah jenis coating. Perlu diperhatikan adalah untuk yang tipe membran bakar harus benar-benar dilihat materialnya itu jangan sampai cepat crack. Jadi teman-teman semua di rumah harus mencobanya. Jadi saat membeli ke toko dites dulu nih. Biasanya kan dia bentuknya gulungan ya, gulungan seperti karpet. Nah dicoba aja dulu ujungnya gitu kan, di ujungnya dites gitu kan, pelan aja gitu. Kalau misalkan dia tiba-tiba crack, oh berarti kurang bagus nih produknya. Karena secara logika kalau dia cepat crack maka air akan cepat masuk. Terus panas apa segala macam akan cepat mempengaruhi produk tersebut, jadi lebih kering kan, kering air juga jadi lebih gampang masuk. Terus yang kedua terkait dengan yang si membran bakar ini, tadi yang pertama dari sisi pemilihan untuk materialnya, yang kedua dari sisi pengaplikasiannya. Jadi saat kita memilih tukang untuk pemasangan waterproofing jenis ini benar-benar dipastikan bahwa memang dia itu memiliki pengalaman di bidang waterproofing jenis membran. Nah bisa dicek tuh di Google gitu kan, sekarang tuh udah banyak banget jasanya yang bisa kita cari. Jadi harus benar-benar, karena jangan sampai salah pengaplikasian. Karena kan dia modelnya kan dibakar ya Pan ya, karena dia modelnya dibakar, ketika dia sudah lengket nanti kalau ada permasalahan bocor lagi itu ngebongkarnya malah setengah mati dan dia tuh jadi double cost, jadi malah biaya jadi lebih tinggi gitu kan. Begitu lama. Itu lama ngebongkar dulu dipasang lagi gitu kan, itu jadi lebih waktunya lebih panjang lagi, otomatis memerlukan biaya lagi nih untuk bayar tukangnya. Tetapi jenis ini jangka waktunya panjang, bisa lebih dari 10 tahun, otomatis investasi kita tuh lebih bagus di situ. Terus yang jenis yang kedua adalah jenis yang coating. Jangan lupa pilihlah jenis yang khusus memang duct beton. Jadi saat teman-teman pergi ke toko, waterproofing kan banyak banget tuh, banyak brand, banyak jenis gitu kan. Carilah yang memang ada tulisannya waterproofing khusus duct beton. Biasanya kan ada kan waterproofing khusus duct beton. Dan lihatlah jenis materialnya itu adalah poliuretan plus akrilik. Bener ya Van ya, poliuretan plus akrilik. Dan dibaca tuh brosurnya dilihat elongationnya harus minimal 300% ke atas. Jadi istilahnya untuk materialnya itu dia lebih bagus, lebih fleksibel gitu kan. Mungkin itu demikian kesimpulan dari pembicaraan saya dan Fani. Semoga diskusi kita kali ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube channel Ondulin Indonesia. Sampai jumpa di episode Pusi-Pusi yang lainnya. Terima kasih.